Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Murniati, kelas 11 Agama. Saya ingin mempresentasikan bab 2 ketentuan Islam tentang jual beli, khiyar, salam, dan hajar. A. Jual beli. 1. Pengertian dan dasar hukum jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata yang berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah transaksi tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan perpindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu dengan prinsip saling rela. 2. Syarat dan rukun jual beli. A. Rukun jual beli meliputi 1. Penjual atau orang yang menjual barang. 2. Pembeli atau orang yang memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan barang atau pembayaran dengan uang. 3. Barang atau harta yang diperjualbelikan. B. Syarat barang yang diperjualbelikan meliputi 1. Barang itu suci atau bukan barang najis. 2. Barang itu bermanfaat. 3. Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan seseorang untuk menjualnya. C. Syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut. 1. Berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak sehat pikirannya, gila atau selainnya, maka akad jual belinya tidak sah. 2. Atas kemauan sendiri atau tidak ada unsur paksaan dalam jual beli. 3. Jual beli yang terlarang. A. Beberapa macam jual beli yang sah tetapi terlarang ialah 1. Jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. 2. Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. 3. Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakatnya membutuhkan saat itu. B. Jual beli yang tidak sah dan terlarang ialah 1. Jual beli sperma binatang. 2. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. 3. Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. 4. Hikmah jual beli. 1. Membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara batil. Quran Surah An-Nisa ayat 29. 2. Membentuk kepribadian muslim agar terhindar dari kepemilikan harta secara riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. 3. Mendorong manusia untuk saling menolong sehingga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. 4. Melaksanakan hukum yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi yang diharamkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. B. Khiyar. 1. Pengertian dan hukum khiyar. Menurut bahasa, memilih yang terbaik. Menurut istilah, memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Jenis-jenis khiyar. Khiyar majelis adalah hak khiyar ketika si pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara. Khiyar syarat adalah khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pihak penjual atau pembeli sewaktu berjalannya akad jual beli. Khiyar aibi, cacat, adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya. C. Salam. 1. Pengertian salam. Secara etimologi, salam berarti salah, pendahuluan. Secara istilah, salam adalah jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan barang yang dijual belikan belum ada wujudnya, tetapi ciri-ciri dari barang tersebut sudah disepakati. 2. Dasar pelaksanaan salam. A. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282. B.
hadis Nabi Muhammad SAW. 3. Rukun dan syarat sah melakukan salam. Rukun: pembeli salam, muslam; penjual salam, muslam ilaih; modal atau uang, barang, muslam fih dan akad sigat. Syarat: pada saat melakukan akad, salam disebutkan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau pembeli. Komoditas barang harus dengan sifat-sifat yang jelas. Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang mudah didapat di pasar. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis. Waktu penyerahan barang harus telah ditentukan. D. Hajar. 1. Pengertian. Secara bahasa, kata hajaru berasal dari hajaru yahjuru hajran. Kata tersebut mempunyai beberapa arti, di antaranya melarang, mengharamkan, mengeras, dan ruangan. Hajar dalam fikih Islam ditemui dalam pembahasan tindakan hukum bagi seseorang dalam transaksi jual beli atau yang lain terhadap yang bermasalah. 2. Macam-macam hajar. A. Hajar untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan, seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, dan pemboros. B. Hajar untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang pailit, debitor pailit, dan orang yang sedang dalam keadaan sakit parah, mard al-maut. 3. Tujuan hajar atau mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain. Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, orang yang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta-harta yang dirungguhkan. Murtad dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslim. Dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjir itu sendiri. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar. 4. Sebab-sebab mahjur. Anak kecil, orang gila, orang yang kurang akal, orang yang pailit, orang yang sakit parah, budak yang tidak mendapat izin berdagang dari tuannya, orang yang menggadaikan, orang murtad, dan wanita bersuami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.